Pada jam olahraga, Makoto berlari sambil bertanya-tanya siapa yang menciptakan kata-kata manusia tidaklah bisa hidup sendiri. Lalu berhenti karena mendengar suara Haijin yang memanggil dan terjatuh karena kecapean. Haijin pun akhirnya jalan sambil encok. Haijin memuji anak SMA yang berstamina sekali, padahal emang si Haijinnya aja yang gak ada stamina. Para cewek SMA yang lainnya pun akhirnya meledeki Haijin dan menyuruh Haijin untuk lari bareng laki-laki. Sambil encok si Haijin bilang, apa besok ambil cuti aja ya? Makoto sedari tadi hanya bisa menatap Haijin saja dengan datar. Sampai akhirnya dengar cewek SMA yang lain ngomong kejadian kalau lagi ada pria aneh yang selalu ngikutin dari belakang, jadi gak boleh pulang sendirian. Makoto pun memandangi mereka semua yang berjanjian akan pulang bareng. Haijin tanya, gak ada teman pulang bareng? Dan Makoto jawab gak ada. Haijin bilang karena Makoto sendirian jadinya bisa berduaan sambil merangkulnya. Makoto pun panik karena takut siswa yang lain ngeliat. Sampai akhirnya muncul cowok SMA yang negur Haijin. Cowok SMA tersebut bernama Kazama. Haijin menyapa Kazama dengan sebutan sang idola SMA. Kazama gak suka dan nyuruh Haijin jangan panggil dia sebutan itu. Makoto berbohong kepada Kazama kalau Haijin lagi bantu dia yang lagi pusing. Haijin juga bilang mana ada guru nyentuh muridnya. Dan Makoto pun langsung menatap tajam. Haijin bilang kenapa orang populer sendirian. Kazama bilang semua orang cuma melihat penampilan dan spesifikku saja. Mereka sebenarnya sama sekali tidak melihatku. Semua cewek selalu pergi dari Kazama dan mengatakan kegantengan Kazama sangat menyilaukan sampai-sampai gak bisa dideketin. Semua cowok juga ngejauhin Kazama karena mereka mikir Kazama sombong karena mukanya ganteng. Makanya Kazama gak punya temen. Kazama bilang kalian gak bakal ngerti jadi orang penyendiri. Makoto pun menutupi wajahnya dan bilang dia juga gak punya teman jadi tahu rasanya. Haijin punya letuk, jadi gini ya ketika para penyendiri bertemu. Haijin bilang hal yang paling menyedihkan adalah saat kita lebih sering sendiri saat dewasa. Setiap hari rasanya gitu-gitu aja, cuma bolak-balik kerja dan rumah. Dan tanpa disadari kalian ngobrol sama robot pembersih. Aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu. Sampai akhirnya kalian mati dan tidak ada yang tahu. Lalu mayat kalian baru ketahuan sebulan kemudian. Kazama dan Makoto pun semakin murung. Tapi bedanya, aku punya teman, jadi itu tak akan terjadi. Lah si Haijinnya malah pamer yang ngebuat mereka jadi kesel. Makoto pun berdiri dan dengan gugupnya mengajak Kazama untuk berteman dengannya. Kazamanya malah bilang bukannya kalau temenan tuh nggak cuma lewat ucapan ya. Ion negatif Makoto pun akhirnya muncul lagi. Makoto bilang, dadah wahai keberanian kecilku, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Haijin yang kesal pun akhirnya mengajak Makoto untuk pergi. Tapi saat meninggalkan Kazama, Haijin pura-pura kesakitan lagi. Akhirnya Makoto pun mau tidak mau membopong. Terus si Haijin ngode dengan bilang, coba aja ada murid cowok yang bantuin. Si Makoto juga ikutan nyindir, percuma banget ngomong kalau nggak ada orangnya. Kazama yang mendengar itu pun akhirnya ikutan membopong Haijin. Lalu Kazama bertanya, mulai dari sekarang apakah Makoto mau jadi temannya? Makoto pun tersenyum dan mengiyakannya. Sambil berjalan, Haijin bisik-bisik ke Kazama, tapi cuma boleh sebatas temen ya. Makoto yang sedang berjalan merasa ada yang mengikutinya, tapi ia cemas antara seperti biasa Haijin atau orang lain. Lalu saat Haijin mendekatinya, Makoto pun langsung pites Haijin. Haijin mengajak Makoto untuk berlatih bela diri dari penguntit. Terus Makoto bilang, percuma aja seorang penguntit memberi tips melawan penguntit. Secara kan si Haijin emang sering ngikutin Makoto. Haijin bilang, ya cuma 4 kali dalam seminggu, tidak termasuk akhir pekan dan hari rapat. Jadi sesering itu dong. Makoto pun bilang, ya kira cuma seminggu sekali. Haijin mendorong Makoto dan bilang, kalau ia orang jahat, ya udah nyerang Makoto kapan aja. Di momen kupu-kupu berterbangan, Kazama pun datang merusak suasana. Makoto pun langsung pura-pura melawan Haijin seolah-olah sedang latihan bela diri. Makoto tanya, Kazama kenapa kesini? Dan Kazama jawab, dipanggil Haijin. Haijin bilang Kazama sedang diuntitkan, dan ternyata benar aja ada 3 orang cewek yang foto Kazama. Kazama bilang Makoto juga harus hati-hati karena Makoto itu imut. Makoto dan Haijin pun kaget, lalu Makoto berterima kasih sambil senyum-senyum dan Haijin pun cemburu. Haijin bilang Kazama harus tegas dan bilang sama cewek-cewek tadi kalau ia gak suka diuntit begitu. Kazama pun mengiyakannya lalu pergi menemui ketiga cewek tadi. Nah ternyata diam-diam Haijin tuh sering merhatiin Kazama yang menyendiri, makanya adegan tadi pas olahraga tuh disengaja. Haijin nyindir Makoto yang senang dibilang imut sama Kazama tadi. Makoto bilang, ya pertama kali yang digituin jadi seneng. Haijin bilang, ya juga sering kok. Makoto jawab, Haijin gak pernah bilang ia imut. Lalu Haijin pun berbisik, kau imut. Makoto yang malu pun akhirnya pergi meninggalkan Haijin dan bilang ia pulang dengan Kazama jadi gak usah khawatir.
Fansnya Kazama sekarang gak nguntit lagi. Lalu Haejin pun terkejut karena Kazama pulang sendirian. Kazama bilang rumahnya sama Makoto gak searah, jadi gak pulang bareng. Haejin pun teringat perkataan Makoto yang bilang kalau Makoto kira nguntitnya cuma seminggu sekali. Jadi kayaknya yang dilihat sama si Makoto ini tuh orang lain, bukan si Haejin. Akhirnya Haejin pun segera berlari menyusul Makoto. Makoto ternyata gak mau Haejin kena masalah kalau terus-terusan sama dia karena takut ada dari sekolah yang ngeliat. Dan bener aja di belakang ada seseorang menguntit Makoto sambil memegang cutter. Lalu perlahan mendekat dan Haejin memeluk Makoto dari belakang. Haejin pun bersyukur karena Makoto gak kenapa-napa dan bilang ternyata aku memang harus jadi penguntitmu. Makoto yang melihat Haejin terus memegang tangannya akhirnya bertanya. Haejin jawab kalau tangannya kepelintir dan gak usah dipikirin. Makoto pun jalan duluan dan Haejin tersenyum sambil bergumam. Hanya aku yang boleh menguntitmu, cewek SMA. Tapi ternyata penguntit yang asli sedang ditangkap. Tapi lucunya si penguntit ngadu kalau gak cuma sendiri tapi yang nangkep dia juga penguntit. Polisi tetap seret dan gak mau dengar karena gak percaya. Jadi kayaknya tangan Haejin gara-gara penguntit tadi.